وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن دخل في بيته يوم أجمعين. صلى شيخنا المبارك يسمع واختار به عالم عبده وجعل شيخه كي يعبد كي يعبد كي يعبد وكي صفيته يسمع كي يعبد كي يعبد كي أسلم الإيمان كي يسمع الإيمان كي يسلم وجميع المشايخ بنا بدين المقصد وعلى مستحيل وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعلامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وجميع المسلمين ثم المحسنين والمغفور في حال المصلى ثم صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ الجميع رحمه الله تعالى كل شيء لنا وفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Quratul mukarramin sayyidina para pengurus mushola al-amin, untuk khusus guru kita sehari-hari serta para orang tua, para suku kampung, para tokoh masyarakat, para pemerintah, Pak RT serta jemaah majlis taklim mushola al-amin, majlis malam Sabtu yang mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini kita diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermudah segala urusan kita, dan badan kita, menjangkau umur kita, memberkahkan rezeki kita, Allah jadikan anak keturunan kita mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Amin ya Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan kitab Naswaihul Ibad. Ada kitabnya, silakan dibuka sampai di maqalah kemarin 27 yang sahih di bawah sahih. Sahihnya udah ada Ya. di bawahnya ya. Ya. Warwi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrahihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa at-Tailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala sarfud dunya amarru min as-sabri wa ashaddu min haqqis suyubi fi sabilillah. Telah meriwayatkan Imam Dailami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarfud dunya amarru minas sabr." Meninggalkan dunia itu lebih pahit minas sabri daripada sabar. Ninggalin dunianya. Mari kita udah bahas definisi dunia, bukan berarti segala sesuatu yang memang bersifat duniawi itu dunia, enggak. Walaupun dia duniawi, tapi biqadril hajah kita itu namanya bukan dunia, itu akhirat juga. Kemasannya dunia, tapi kalau niatnya akhirat itu jadi akhirat. Kebalikannya, kemasannya akhirat, niatnya dunia jadi dunia. Orang beli mobil, dia emang pengen nyenengin keluarga, pengen nyenengin anak istri, biar bisa silaturahmi pulang kampung, itu akhirat namanya. Akhirat juga. Pahala dapat nyenengin anak bini. Kalau kita ada anak bini pelitnya 17 setan. Sama orang lain baik banget. Itu sedekah terbaik kita apa anak bini, Pak? Biar kirangin. Nah, kirangin. Walaupun kemasan yang dalam dunia, kalau diqadril hajah kita memang butuh, dan kita niatkan untuk kebutuhan sebagai ibadah, sarana
Begitu pun kebalikannya, ada akhirat, kemasannya akhirat, tapi jadi dunia. Apa misalkan orang sholat tapi pengen cari muka sama pembesar, atau kebetulan ada orang, nah kalau di dalam minhajus latihan itu dicontohin seperti ada orang sholat, di situ ada pemimpin raja dan dia punya hajat di samping raja itu, dia punya hajat, dia sholat lagi di samping raja itu, jadi dunia. Orang zaman sekarang ya ustaz, kiai nyari jadwal ceramah biar apa? Biar ada nyari apa kira-kira? Amplop. Duit. Duit. Duit di amplop Jai. Iya benar. Bedanya kan dakwah. Tapi padahal tujuannya duit. Ada yang sampai iklan. Ini bukan berarti ceramah itu nggak bagus, bukan. Niatnya aja. Ada nggak berceramah sampai iklan? Ada nggak? Ada. Di YouTube tuh banyak banget. Sampai ninggalin nomor telepon. Dipanggil itu. Itu apa kira-kira yang dicari? Biasanya yang kayak begitu nyari dunia. Maka meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Sulit memang meninggalkan dunia itu. Kita ngomong manusiawi nggak puas, ya, nggak puas. Orang gaji 10 juta, pengen 20 juta. Yang 20 juta puas apa enggak? Agak bakal pengen tambahan. Enak kali ya kalau gaji 25 juta sebulan. Udah bener gajinya 25 juta. Pengen lagi. Tambah lagi. Ya kayak sekarang aja UMR berapa sekarang ya? Udah 5 juta aja ya? Lebih. 5 juta lebih ya? Ya tapi orang masih demo aja nggak? Masih demo, masih naik juga deh. Begitu kadang, manusiawi memang ya, nafsu yang ada di dalam diri kita emang. Makanya berat banget tinggalin dunia, lebih berat daripada sabar. Wa asyaddu, dan lebih berat min haqqi sulubi fisabilillah, daripada menghuruskan pedang di jalan Allah. Perang sama ninggalin dunia, beratan ninggalin dunia. Ninggalin dunia. Jadi begini aja kita ngaji aja begini malam Sabtu, mana cuacanya senduang, udah hujan dan dingin, enak pengen ngaji, ya Allah beratnya. Tapi kita orang mau ngaji, orang mau menghadapi, orang mau main, beda. Ngaji mana belum hujan aja, belum dipanggil duduk doang, tangan udah nada. Hujan kayaknya, lu masih terang banget sih, dipanggil duduk doang sekali, tangan udah nada aja, tangan. Pakai kayaknya lagi. Musim. Hujan ini hujan, Ustaz sakit rawannya. Punya sakit cuma libur ngaji. Benar. Coba kalau lagi pengen main mah, ambil ditemuin apa-apa, Mbak, gerimis Mbak. Kayak angin ya kan? Kayak angin doang ini mah, tadi berhenti. Angin berak. Fokus terus. Beda. Susah, artinya susah. Apalagi tinggalin dunia. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada'a. Dan tidaklah seseorang meninggalkan dunia kecuali Allah berikan kepada dia seperti apa yang Allah berikan kepada para syuhada. Jadi orang yang dia berusaha meninggalkan nafsu duniawi dan dia ambil di dunia zuhud aja dengan fadil hajat aja. Ya sekali lagi saya tekankan, meninggalkan dunia bukan berarti harus bermiskin-miskin ria, bukan. Takut dunia itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti baju kita harus gembel, pakaian kita harus gembel. Nah, kalau emang butuh bagus. Kalau emang butuh berarti yang bagus yang cakep. Emang punya. Tapi kalau dunia itu adalah memaksakan sesuatu, pengen bahasa kita. Udah ada pengen begini, pengen begini, pengen begini. Nah inilah yang dinamakan dengan dunia. Lebihnya tuh mazada bukan hajat, sesuatu yang lebih dari ya seukuran hajat perempuan, itulah yang
dunia. Maka orang yang dia meninggalkan dunia itu Allah berikan balasannya seperti yang Allah berikan kepada para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Makanya disebutnya syahid akhirat. Syahid kan ada tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia apa? Syahid dunia adalah orang yang dia berperang di jalan Allah, mati, dia bahaya ikut perang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Ini namanya syahid dunia. Ketika dia mati, orang-orang bilangnya dia mati syahid. Maka Nabi diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Gak pakai dimandiin lagi, gak pakai disolatin lagi. Diperlakukan seperti orang mati syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan derajat syuhada. Ini namanya syahid dunia. Ada yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak di dalam hadisnya bagi Rasul SAW, termasuk orang yang mati sakit perut, orang yang mati ketiban peruntuhan, orang yang tenggelam, itu syahid akhirat. Termasuk orang yang talibul ilmi, orang mencari ilmu, dan termasuk ini orang yang meninggalkan dunia, ini namanya syahid akhirat. Di dunia ketika mati diperlakukan seperti orang biasa, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, tapi di akhirat mendapatkan derajat syuhada sampai dia itu kepada orang-orang yang syahid. Lalu kemudian ada syahid dunia wal akhirah. Siapa dia? Dia adalah orang yang mati di peperangan ya untuk membela agama Allah. Jadi dia memang bisa bilillah meninggal ya, memang meninggal perangnya dan niat perangnya itu karena Allah Ta'ala. Nah ini syahid dunia wal akhirah. Di dunia diperlakukan seperti orang syahid ketika mati ya, apalagi lagi nggak perlu lagi orang syahid itu nggak perlu lagi dia itu dimandiin, nggak perlu lagi disolatin, langsung dikuburin dan apa. Dan di akhirat dia mendapatkan derajat syuhada. Mari kita nih orang yang pernah ngaji ini syahid akhirat ya. Amin. Pulang ke satu dibuat mati. Banyak syahid akhirat, termasuk istri yang sedang berbakti kepada suami itu syahid akhirat. Itu istri kita nyerikain baju lakinya, nyuci baju lakinya, itu lagi ngabdi sama suami itu dia. Jadi setiap peringatnya kalau dia paham itu berpahala itu. Jadi ibu-ibu kalau layanin suami itu pahala semua isinya, surga semua tuh di rumah. Nyuci baju laki, masakin buat laki, karena bukan tugas dia sebenarnya. Kasih makan kan tugas suami, beriin iswah pakaian itu kan memang tugas suami, bukan tugas istri. Tapi istri yang baik dia mau berbakti sama suami. Nah lagi bakti sama suami, lalu kemudian mati, maka dia syahid akhirat. Lebih masak, over, lebih nyetrika satu. Mati ke orang perempuan, masya Allah, syahid akhirat. Ya Allah, Roh biasa. Dia indah banget matinya syahid. Lakinya girang, bininya kesel, lakinya girang. Lagi. Saatnya hobi, pengen ditanya lagi apa alhamdulillah ya. Ya Allah. Watarku hakilatul akli, dan bermula meninggalkan dunia itu bentuknya kilatul akli, mensedikitkan makan secukupnya, itu namanya orang takut dunia. Makan kebanyakan itu termasuk dunia itu. Apalagi makan di atas makan udah kenyang masih mau makan, nah itu bahaya, ya saya kata bahaya. Rakus, omak, minum air, punya bulan semua itu minum air, omak, rakus itu. Ya apa aja dia udah kenyang masih pengen makan juga benar-benar bukan sehat, sakit ya. Bapak kalau mau tahu makanan takaran terbaik itu pergi ke rumah sakit, lihat takaran makan anak orang sakit. Itu adalah takaran makan terbaik menurut dokter, menurut ilmu kesehatan. Lihat nasinya gimana nasinya.
secopotan gitu ya. Jadi segini tuh ada tulis secopotan doang. Sayurnya segini ini sayurnya digelasin. Sayurnya digelasin, buahnya cuma 2 potong. Itu takaran terbaik dari ilmu kesehatan segitu makan. Kalau kita kan kagak, piring beda, nasi sepiring mangkuk, mana piringnya mangkuk bener-bener kayak ukuran Cina gitu. Ujung. Portugal masih 5 kali. Mangkuk begitu. Dengerin Sayur bisa, lauk bisa, buah bisa. Kayaknya 3 gelas. Itu kalau mau takaran terbaik dia kan memang sedikit takaran terbaik itu dari dokter itu dari ilmu kesehatan. Nah kalau di sini digambarkan kata Imam Dailami berdasarkan hadis Nabi SAW termasuk dia meningkatkan dunia itu adalah kita tunakuni mensedikitkan makan jangan banyak-banyak bukan gak boleh makan tapi jangan wasyar'i dan gila bisyar'i mensedikitkan kenyang mensedikitkan kenyang wabubus sana'i minan nasi dan termasuk meninggalkan dunia yaitu illatu abubus sana'i minan nasi benci pujian dari orang gak ada puji pujian orang makasih banyak ya tapi artinya astagfirullah ya. Jadi begitu tidak ada puji baik pujian orang ya baik manis banget kadang dipuji orang bisa terbang dipuji-puji tapi sesungguhnya di balik pujian itu ada racun yang mematikan. Hati-hati jangan teman-teman orang dipuji yang orang mantap banget pokoknya ente mana. Terima kasih Pak Biar, terima kasih ya Allah, terima kasih. Nggak ada yang kayak begitu ya Allah. Fa'innahu man ahabba sana'a minan nasi maka sesungguhnya barang siapa yang demen pujian dari manusia ahabba dunia wa na'imaha maka dia itu demen dunia dan demen nikmat-nikmat dunia. Orang yang kalau dipuji hidupnya kempis, tepuk dada, dadanya maju itu akhirnya termasuk orang yang cinta sama dunia. Hati-hati, pujian manusia mematikan perkara. Waman sarrahun na'imu bulan na'imi maka barang siapa yang sarrahu kata kita pengen senang. Barang siapa yang mau senang ya oleh nikmat di atas nikmat an-na'imu kullu na'im nikmat tiap-tiap nikmat yang memang senang mendapatkan nikmat di atas nikmat faliyada min dunia wasana minan nasi faliyada maka tinggalkanlah dunia agar dunia wasana minan nasi dan tinggalkanlah dunia dari manusia. Hati-hati ya. Maka dunia sesuatu yang berlebihan itu tak bagus. Apa juga yang berlebihan tak bagus. Makan kita berlebihan tak bagus. Minum berlebihan tak bagus. Bahkan ya sesuatu yang harusnya mengobati, tapi kalau tidak sesuai dengan dosis bisa mematikan. Obat kalau kelebihan dosisnya bukan sehat malah mati. Overdosis. Iya. Ada dia berani dapat sama dokter apa namanya botol ini ya paracetamol yang cair botol. Kata dokter minumnya sehari 3 kali aja 1 sendok makan. Terus makan 1 sendok makan minum. Kata dia udah sembuh ya tambah aja semua. Dirampot. Makan 1 sendok kalau 1 sendok aja bisa nyembuhin bagaimana buat enggak semua katanya begitu. Sembuh ya Mak? Oh Allah kalau cepat semua sehat kagak mati iya. Mati. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan proses. Kita memang orang kampung begini adanya terimain aja udah memang keadaannya begini nggak usah dipaksa-paksain biar kayak orang kaya kelihatannya kayak bagus orang kata nggak usah orang pantas omongannya juga kita
Gitu kayak begini ya udah konaan aja terima gitu. Ada orang maksa banget pengen kelihatan ada orang kaya gitu. Handphone jepredit, motor jepredit, baju jepredit, apa yang jepredit itu semuanya. Biar kelihatan sama orang kaya, gaya hidup jeturutin, ya. Bukan sehat malah sakit, bukan senang malah agak menemukan kebahagiaan. Orang-orang. Warwa Ibnu Majah dan telah meriwayatkan Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man kanat niyyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu barang siapa yang niatnya itu akhirat maka Allah kumpulkan syamlahu kekuatannya wa ja'ala dinahu fi qalbihi dan Allah jadikan kekayaannya fi qalbihi di dalam hatinya wa atathu dunya rahimatan dan datang kepada dia oleh dunia yang datang nih pakainya dunia atathu dunia mendatangi dia oleh dunia mendatangi dia rahimatan dalam secara terpaksa. Orang kalau udah apa-apa niatnya akhirat Allah beri kekuatan hidup enak aja. Orang niatnya akhirat jangan dinahu biqalbihi hatinya kaya. Orang kalau hatinya kaya, hatinya luas, hatinya lapang, jangankan ada masalah dikit, masalah banyak aja nggak kelihatan. Ada orang hatinya lapang, sama hatinya sempit. Orang hatinya sempit, masalah dikit doang, timbang bini ngabok doang, minta baju baru, boleh uring-uringannya bukan main. Timbang kagak bayar kontrakan doang, sebulan belum bayar, uring-uringannya bukan main. Kenapa? Hatinya sempit. Setiap orang pasti punya masalah. Nih, musola alami, kata orang musola alami, masya Allah ya jamaahnya banyak banget ya, penuh di musola. Kata orang Istiqlal, dia membuat jamaahnya banyak, tempatnya kecil, musola. Coba jamaahnya bikin Istiqlal. Ya nggak ada apa-apanya. Coba bikin Istiqlal, saya mau keuangan, kosong bener kata orang. Nah ini sepi amat ini, sepi banget, orang ada 40 orang di sini. Kata orang sepi banget. Kenapa kata orang sepi? Tempatnya kegedean. Dibedain ke Al-Amin penuh. Itu hati orang begitu. Hati orang itu kalau lapang, dia itu kalau seandainya dapat masalah, jangankan dikit banyak aja gak lihat. Happy aja dah. Kalau masalah ngaji buka kita gagal dia bertemu sih enak banget hidupnya nggak punya masalah. Ya, Kata ceritanya. Kalau ceritain menangis banget. Tapi pintar menyembunyikan masalah, akhirnya dia nggak tampak sama orang nggak ada masalah. Happy aja. Oh, padahal masalah ada di istri, ada di anak, ada di keluarga, ada di tetangga, ada di kehidupan, ada di finansial, segala macam masalah ada. Tapi dia tenang, kenapa? Hatinya kaya. Hina, hatinya lapang. Tapi orang kalau hatinya sempit, masalahnya satu, mukanya udah kelihatan. Dan muka berutanya begitu. Asal kelihatan. Puyeng mulu, puyeng. Kalau tanya orang mau sih, hidup boleh mulu, habis hidup mulu. Katanya masalah cuma dikit doang. Hatinya kurang lapang. Ini air segelas kalau ditaruhin apa namanya garam sesendok diaduk, ini segelas air bakal terasa asin. Kenapa dia terasa asin? Karena airnya cuma segelas. Garam ini seperti masalah dalam hidup kita. Wadah ini adalah bagaikan hati kita. Kalau wadah kita segede gelas, garam kita masukin 1 sendok, langsung asin airnya. Tapi kalau wadah kita, hati kita, wadahnya segede kolam renang. Jangankan garam sesendok, seplastik garam ditumpahin, diaduk-aduk, asin apa enggak aja?
Kenapa? Karena wadahnya luas. Masalahnya bukan hanya 1 sendok, sekilo garam ditumpahin ke situ, kalau kelihatan ada garam. Tapi 1 sendok yang sangat dikit ditaruh di wadah yang gelas langsung terasa asam. Maka hati yang kaya itu perlu kita minta sama Allah. Minta hati yang kaya. Salah satu caranya adalah niatkan semua amalia kita untuk akhirat. Beres sudah. Beres. Memang kita nggak punya duit segala macam, terimain aja. Ya Allah, yang udah begitu, mau gimana lagi? Allah udah takdirnya begini. Orang mau kerja kayak apa juga kalau emang takdirnya kalau kaya ya. Nah iya, orang mau kerja sama-sama dia kerja. Emang rezekinya sama, beda. Inilah dia. Makanya kita harus niatin semuanya buat akhirat. Kalau kita niatin dunia rugi. Bapak ojek itu niatin buat dunia rugi lah. Kayak kagak capek. Iya. Itu jaket dari warna hijau berubah jadi warna oranye. Dari oranye berubah ke bulu, sampai jaket meninggal kali ganti, motor kali ganti. Kalau kaya. Niatnya dunia udah malah kaya, pahala kagak dapet. Ya Allah saya. Tapi coba kalau kita niatnya akhirat, emang ngojek, kita bang ngojek, bismillah ngojek nyari rezeki buat ngidupin anak istri, buat biar saya tidak minta-minta sama orang, biar merasa cukup, nari rezeki sendiri jalan karena Allah Ta'ala. Dapat 50.000, dapat 70.000, dia pulang aja. Enggak karena Allah. Terimain memang rezekinya segini 75.000 hari ini. Apa orang ini maafin 75.000 doang. 50.000 kayak ada 25.000 orang buat merokok kopi ya. Udah beres. Terimain. Tapi coba kalau orang yang rakus, koma, ojek, jam 9 udah dapat jam. Oh, jam 9 kok capek gua. Kemana kalau gua sampai sore 200.000 Bisa. Kata dia, ya. Cobain lah kalau emang kagak terima ini lah. Mangkal. Apa kalau bunyi-bunyi? Kopi, rokok habis. Iya, tukang somai lewat dia beli, tukang cilok lewat dia beli. Berlai kalau yang jualan biasanya wadon kan udah cakep ya. Pokoknya kan dibeli aja. Akhirnya goceng buat dia bawa pulang bisa goceng. Itu malah mereka terimain. Akhirnya mah malam Sabtu dan doain jadi alamin maka gak dateng. Gojek makin pulang kalau 200.000 bawanya goceng. Dan padahal gojek keluar dari gedung subuh keluar. Makelah dia berangkat pulang digelap lagi. Kena kayak emang Allah kagak takdir itu susah. Maka dimain aja dan niatin semuanya akhirat. Itu orang kalau udah kayak begitu wa'alat sudut dia roh imatan. Dunia kejar-kejar dia. Nanti nggak usah namun kalau ngapa-ngapain juga ya. Kita sama bos. Iya. Benar-benar tamu datang. Ini anak bayangin aja ini. Kenapa beda ini? Diamplop dibuka 200.000 orang ngojek apa bukan mirip ngojek udah ada apa 200.000 bisa tahu di rumah Modal emang dia udah ke akhirat semuanya ustaz kan susah. Iya ada orang datang ustaz anak saya mengapa pengen 7 bulan ya udah termalam kan saya kesituin ya tamu datang aja antar dia mah. Nah, namanya ustaz, udah ustaz kok datangnya belakangan aja disuruh depan. Depan ustaz. Kalau hari kita itu di belakang di depan. Jangan yang baca. Bapak banget itu, masya Allah. Jenggot keren banget. Sobat. Ustaz depan, sedang mah duduk doang, sedang mah duduk aja. Kalau yang lain yang belakang belum pernah dapat pisang, dia bisa berdua pisang. Kue, ada anggurnya, ada apelnya. Ya mah yang belakang mah ya boro-boro. Oh ada pisangnya kan depan ustaz doang ada pisang sama kuenya udah cakep. Pisangnya dia betul. Komplit banget begitu ya. Diem doang nih ustaz mau apa ya? Mau nanya cara mau apa? Suruh doa udah nih tugas doa.
Dia emang orang lainnya bernasib. Kadang-kadang ada yang diuploadin halamannya, diuploadin lagi, dibuka, bobek. Basic lain apa lah? Hidup enak banget begitu. Kenapa tujuan akhirat? Itu Ustaz. Kalau ngapain tujuannya akhirat? Masya Allah. Itu namanya anak bodohnya kenikmatan dunia datang kepada dia secara terpaksa. Dunia yang umur dia, bukan dia umur. Wa makanat niatu dunia, kebalikannya siapa yang niatnya selalu dunia, faraqallahu alaihi amrahu. Allah acak-acak urusannya. Farraq pakai tasdid. Ini kalau dalam ilmu apa namanya? Dalam ilmu tasdid ini namanya al-wazn fa'ala lil ulama. Allah acak-acak bukan dia acak-acak urusannya. Kalau kata dunia kata dia dunia nih pengen dunia nih apa pengen buka usaha emangnya ada pengen biar kaya akhirnya apa akaknya udah salah ini modal apa dia lagi orang yang untungnya dapat kalau untungnya buat bayar akhirnya usahanya sukses kagak utang di bangku rumah terus berkembang akhirnya keliling utang segala macam yang diajak-ajak sama Allah kenapa dunia tujuannya waman lalu kemudian waja'ala faqrahu baina ainihi dan Allah jadikan kefakirannya di hadapannya baina ainihi di hadapannya kefakiran saudara rasa kurang rasa fakir walaupun duitnya banyak kurang walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu dan tidak datang kepada dia daripada dunia kecuali sesuatu yang telah ditetapkan untuk dia. Ya dunia kami yang menjadi kepada yang rezekinya ya udah Allah tentuin doang. Maka rubah dunia biar akhirat. Orang kalau kaya dia lihatnya dunia masih penting masih ngerasain kayanya. Ini loh kita udah susah, lihatnya dunia lagi. Pulang akhirnya. Udah kita mencari akhirat, mati akhirat kerja buat akhirat, buat yang pakai anak istri, ngurusin apa-apa akhirat. Insya Allah itu lebih nyaman, lebih enak kita jalannya. Al-Maqalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.